Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 7 orang. Saya Eni Sarbanur. Saya Vivi Agustina. Saya Ita Fatimah Fitriani. Saya Diki Wayudi. Saya Bella Distiana. Saya Keturunan Tikasari. Saya Valentino Herdi Pradana. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perlawanan terhadap Belanda yang meliputi kerajaan-kerajaan di Bali, Banjar, dan dampak penjajahan Belanda. Yang pertama adalah perlawanan kerajaan di Bali. Latar belakang perang di Bali adalah 1. Belanda menolak hukum tawan karang yang dilakukan oleh rakyat Buleleng pada 1844. 2. Belanda meminta ganti rugi pada Raja Buleleng atas apa yang telah dilakukan pada kapal Belanda. 3. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapat dukungan patihnya, Gusti Ketut Jelantik, menolak tuntutan Belanda. 4. Lebih jauh, Gusti Ketut Jelantik juga menyiapkan prajuritnya untuk mengantisipasi jika Belanda bertindak lebih jauh. Jalannya peristiwa perang di Bali. Pada abad ke-20, pada saat Indonesia sudah merdeka, ternyata masyarakat dunia lebih mengenal nama Bali daripada nama Indonesia. Bali adalah sebuah pulau kecil yang sangat terkenal di Indonesia. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia sampai abad ke-19, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya. Baru pada sekitar tahun 1830-an, pemerintahan Hindia Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Perkembangan dominasi Belanda inilah yang kemudian menyulut api perlawanan rakyat Bali, kemudian Belanda yang terkenal dengan sebutan Perang Puput. Perang Puputan di pantai Buleleng terjadi karena Belanda ingin menghapus hak tawan karang yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di Bali. Hak tawan karang merupakan hak Raja Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Hal ini menjadi perdebatan lantaran masyarakat Bali tidak ingin menghapus tradisi tersebut. Pada tahun 1844, pantai Buleleng diblokade dan istana raja ditembaki meriam. Korban pun berjatuhan hingga Belanda berhasil menduduki satu persatu wilayah sekitar istana raja. Pada akhirnya, I Gusti Ketut Made Karangasem mengambil siasat untuk berpura-pura menyerah kepada Belanda. Pada akhirnya, I Gusti Ketut Made Karangasem mengambil siasat untuk pura-pura menyerah kepada Belanda. Namun, perlawanan tak berhenti sampai di situ. I Gusti Ketut Jelantik, patih kerajaan Buleleng, tetap melanjutkan perlawanannya. Ia memindahkan tempat perlawanan ke daerah yang berpusat di Jagaraga. Pertempuran kembali terjadi dan Belanda mendatangkan pasukan secara besar-besaran. Benteng Jagaraga ditembaki meriam dan korban pun berjatuhan. Namun, semangat rakyat Bali dalam satu kesatuan Laskar Jagaraga tidak pudar. Sayangnya, perang akhirnya dimenangkan oleh Belanda pada April 1849. Selanjutnya, Perang Puputan Badung. Perang Puputan bermula dari kesalahpahaman Belanda yang mengira bahwa penduduk desa sekitar Pantai Sanur ingin menjarah muatan kapal pada tahun 1904. Padahal saat itu kapal berbendera Belanda milik Kwetek Jiang, Sri Kumala sedang dalam kondisi kandas. Belanda menuntut Raja Badung untuk membayar 3.000 ringgit, namun ditolak. Penolakan tersebut berujung serangan militer Belanda. Raja Badung meyakini bahwa hal tersebut sebenarnya hanya akal-akalan Belanda untuk melancarkan ekspedisi militer. Sebelum melakukan aksi militer, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes Benedictus van Heus, telah mengirim surat kepada Menteri Jajahan pada 1905. Surat tersebut menyatakan Raja Badung perlu diberitahu bahwa kekuasaan dan perintah Belanda adalah mutlak hal yang harus dipatuhi. Pasukan Belanda kemudian melancarkan aksinya pada 1906 dengan mendatangi wilayah kekuasaan Kerajaan Badung. Mereka menghujani bom lewat kapal perang Belanda. Alhasil, istana, puri, dan rumah warga terbakar. Dalam kondisi terdesak, Raja Badung tetap melakukan perlawanan. Situasi perang semakin tidak mencekam.
Tembakan pertama yang diluncurkan oleh Belanda berhasil menewaskan Raja Badung. Insiden tersebut membuat perlawanan rakyat Bali semakin gencar. Prajurit Bali pun banyak yang terluka setelah mendapat rentetan tembakan yang tanpa henti hingga akhirnya Belanda tampil sebagai pemenang. Perang tersebut berlangsung cukup singkat, hanya dalam waktu 1 jam. Yang kedua yaitu perlawanan kerajaan di Banjar 1863. Latar belakang perang Banjar adalah 1. Daerah kekuasaan Belanda di Kalimantan semakin meluas. 2. Rakyat hidup menderita karena pajak dan kewajiban kerja paksa. 3. Belanda melakukan intervensi dalam urusan kerajaan Banjar. Jalannya peristiwa Perang Banjar. Perang ini terjadi pada tahun 1857 akibat dari konflik dalam pergantian raja. Pada saat itu, Belanda menunjuk Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan dan Pangeran Hidayat diangkat sebagai pangku bumi yang tidak dikehendaki rakyat dan membuat rakyat marah. Itu dikarenakan menurut wasiat, yang sah diangkat menjadi Sultan adalah Pangeran Hidayat. Kemudian pada 1859 tampillah Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat memimpin perlawanan. Pada bulan April tahun 1859, pasukan Banjar menyerang pos Belanda di Martapura dan pos pertahanan Tabanio berhasil diduduki. Pada bulan Agustus sampai September tahun 1859, pertempuran rakyat Banjar terjadi di 3 lokasi, yakni di sekitar Banua V yang dipimpin Tumenggung Jalil, sekitar Martapura dan Tanah Laut yang dipimpin oleh Demang Lehman, serta sepanjang Sungai Barito yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Selanjutnya, strategi yang diterapkan adalah perang gerilya. Pangeran Hidayatul dan Pangeran Antasari mendirikan pemerintahan di pedalaman dengan dukungan orang-orang Banjar dan Dayak. Kemarahan Belanda mulai memuncak ketika kapal Onslaught milik Belanda ditenggelamkan. Pada 11 Juni 1860, Belanda menghapus Kesultanan Banjar dan Banjar diperintahkan oleh penguasa Hindia Belanda. Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk memadamkan perlawanan tersebut. Hingga akhirnya pada 28 Februari 1862, Pangeran Hidayatul tertangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian Pangeran Antasari diangkat menjadi pemimpin tertinggi agama dengan gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Di tengah perlawanan gerilya tersebut, Pangeran Antasari jatuh sakit. Ia terserang penyakit cacar dan paru-paru hingga akhirnya wafat pada 11 Oktober 1862. Perlawanan dilanjutkan oleh putranya, Pangeran Muhammad Seman. Kendati begitu, perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Muhammad Seman tidak sebesar saat dipimpin oleh Pangeran Hidayatul II dan Pangeran Antasari. Meskipun masih berlangsung hingga abad ke-20, Sultan Muhammad Seman gugur karena ditembak pasukan Belanda dalam pertempuran pada 24 Januari 1905. Peran Banjar berakhir setelah tokoh-tokoh pejuang yang tersisa berguguran ditangkap. Juga banyak yang diasingkan ke luar pulau. Selanjutnya, wilayah Kesultanan Banjar dikuasai pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan yang terakhir adalah dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama ialah dampak positif kedatangan bangsa Eropa. Setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, kemajuan bangsa Indonesia bertambah. Adapun beberapa manfaat atas kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Sistem pemerintahan lebih tertata. 2. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia, mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. 3. Banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. 4. Setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia,
Banyak berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. 5. Dibangunnya sarana jalan darat atau jalan raya, sehingga antara kota yang satu dengan yang lainnya terasa dekat. 6. Didirikannya sekolah yang dapat mencerdaskan para generasi penerus bangsa Indonesia. 7. Munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Selanjutnya, ada juga dampak negatif dari kedatangan bangsa Eropa. Setelah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, bangsa Eropa beralih keinginan untuk menjajah bangsa Indonesia sehingga terjadilah peperangan di mana-mana. Adapun dampak negatif kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah 1. Masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa yang selalu bersikap semena-mena terhadap bangsa Indonesia. 2. Terjadinya pemberontakan di mana-mana yang mengakibatkan banyaknya warga Indonesia yang meninggal. 3. Bangsa Eropa yang mengadu domba seluruh masyarakat Indonesia. 4. Terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia yang akhirnya banyak menelan korban para warga Indonesia. 5. Warga Indonesia merasa tidak bebas dengan adanya bangsa Eropa di Indonesia.